Halo guys, perkenalkan nama saya Berliana Fendi Panjaitan. Saya merupakan mahasiswi Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi international business. Nah, di dalam presentasi saya hari ini saya memiliki 6 pokok materi, yaitu yang pertama adalah competitive advantage and consumer demand, yang kedua ada international strategic management, yang ketiga ada international strategic alliances, yang keempat ada strategies to enter foreign market, yang kelima ada international marketing, dan yang keenam ada international operation and human capital management. Nah, materi yang pertama adalah competitive advantage and consumer demand. Di dalamnya kita akan membahas tentang faktor affecting, purpose, and strategy dalam competitive advantage, dan nanti saya akan menjelaskan mengenai multinational company yang saya pilih untuk dibahas terhadap competitive advantage-nya. Nah, menurut Kotler dan Keller pada tahun 2016, competitive advantage adalah strategi yang menempatkan perusahaan secara kuat terhadap pesaing sehingga memberikan perusahaan keunggulan bersaing. Sedangkan consumer demand atau permintaan konsumen merujuk pada keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli suatu produk atau layanan pada tingkat harga tertentu. Nah, purpose dari competitive demand ini adalah membentuk suatu positioning yang tepat di mana perusahaan berusaha untuk menunjukkan suatu image atau citra tersendiri mengenai perusahaan kepada pelanggan atau pasar sasarannya. Selain itu, competitive advantage juga bertujuan untuk mendapatkan pangsa pasar baru, di mana perusahaan berusaha untuk mendapatkan dan memperluas pangsa pasarnya dengan menggunakan strategi bersaing mereka masing-masing untuk meraih pasar dalam skala internasional. Dan yang terakhir adalah menciptakan kinerja bisnis yang efektif dengan cara menentukan kelompok pelanggan yang akan dilayani, kebutuhan pelanggan yang akan dipenuhi, serta teknologi yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, lalu faktor affecting of competitive advantage. Jadi faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi competitive advantage ini? Yang pertama adalah biaya produksi rendah. Jika suatu perusahaan dapat menghasilkan produksi atau layanan dengan biaya produksi yang lebih rendah daripada pesaingnya, ini dapat memberikan keunggulan bersaing dalam hal harga. Lalu yang kedua adalah kualitas produk yang tinggi. Jika suatu perusahaan dapat memberikan kualitas produk atau layanan yang lebih tinggi dibanding dengan pesaing, ini dapat menjadi keunggulan bersaing juga. Yang ketiga, diferensi produk. Jika produk atau layanan memiliki ciri khas atau fitur unik yang dihargai oleh pelanggan dan tidak mudah ditiru oleh pesaing, itu dapat menjadi sumber keunggulan bersaing. Lalu faktor yang terakhir adalah inovasi, di mana kemampuan untuk terus-menerus berinovasi dan menghasilkan produk atau layanan baru dapat memberikan keunggulan jangka panjang. Lalu faktor affecting of consumer demand atau faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen. Yang pertama adalah harga. Dari tadi kita membahas soal kalau misalkan harganya lebih rendah, maka consumer demand-nya akan lebih meningkat. Itulah menjadi faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen, di mana harga suatu produk atau layanan seringkali menjadi faktor utama yang mempengaruhi permintaan konsumen. Harga lebih rendah cenderung meningkatkan permintaan. Lalu yang kedua adalah tren dan preferensi konsumen, di mana perubahan tren dan preferensi konsumen dapat mempengaruhi permintaan terhadap jenis produk atau layanan tertentu. Nah, yang ketiga adalah kualitas dan kepercayaan. Konsumen cenderung lebih memilih produk atau layanan yang dianggap memiliki kualitas yang lebih tinggi dan dapat diandalkan. Lalu yang terakhir adalah pemasaran dan branding. Ini adalah upaya pemasaran dan citra merek yang kuat dapat meningkatkan kesadaran konsumen dan meningkatkan permintaan. Lalu yang keempat adalah strategi of competitive advantage multinational company. Nah, di sini saya memilih PT Sido Muncul untuk dibahas dalam strategi of competitive advantage-nya. Nah, PT Sido Muncul ini mengutamakan yang namanya differentiation, di mana mereka memiliki produk yang unik, di mana mereka membuat salah satu jamu dalam bentuk kemasan kecil yang dianggap masyarakat itu menjadi lebih praktis. Lalu yang kedua adalah cost leadership dalam hal jamu, mungkin memiliki harga-harga yang lebih mahal. Maka dari itu PT Sido Muncul memberikan inovasi terhadap harga yang lebih mudah dengan mencari supplier bahan baku yang lebih murah. Nah, yang ketiga adalah fokus on market segmentation atau mereka fokus pada segmentasi pasarnya. PT Sido Muncul ini lebih mengutamakan kepada orang-orang yang lebih suka bekerja, sehingga
membutuhkan ramuan jamu yang bisa menambahkan kinerja masyarakat. Lalu materi yang kedua adalah International Strategic Management. Nah, dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang challenge atau tantangan yang bakal kita hadapi ketika kita melakukan manajemen strategik, international management strategik. Yang kedua adalah international strategic management level. Yang ketiga adalah compelling international strategic management. Nah, challenge-nya dalam hal international strategic management ini adalah perbedaan adanya regulasi pemerintah. Jadi ketika kita melakukan bisnis internasional di luar negeri, maka kita akan memiliki perbedaan di peraturan pemerintahnya. Lalu yang kedua adalah International Strategic Management Level atau keunikan yang harus dimiliki suatu bisnis untuk bisa memasuki pasar internasional. Lalu yang ketiga adalah Compelling International Strategic Management atau bagaimana sih caranya menyusun strategi jika kita mau melakukan bisnis internasional, yaitu kita melakukan pernyataan misi. Jadi kita harus punya misi yang jelas dulu untuk memulai bisnis internasional. Yang kedua adalah pemantauan lingkungan atau analisis SWOT. Jadi kita bisa lihat dulu bagaimana keadaan pasar di luar negeri yang akan kita tuju. Lalu yang ketiga adalah sasaran strategis. Kira-kira di negara mana yang bisa membuka peluang kita untuk memulai suatu bisnis. Lalu yang terakhir adalah memperhatikan regulasi pemerintah di negara sasaran. Lalu materi yang ketiga adalah International Strategic Alliances. Nah, International Strategic Alliances merujuk pada kemitraan atau kerjasama strategik antar satu atau lebih perusahaan dari negara yang berbeda dengan tujuan untuk mencapai keuntungan bersama atau memperoleh keunggulan kompetitif di pasar internasional. Aliansi ini melibatkan berbagai sumber daya, contohnya seperti pengetahuan, teknologi, atau keahlian untuk mencapai tujuan bersama. Lalu materi yang keempat adalah strategies to enter foreign market. Nah, strategi to enter foreign market atau dalam bahasa Indonesianya adalah strategi untuk memasuki pasar internasional adalah serangkaian tindakan atau rencana yang perusahaan lakukan untuk berhasil memasuki pasar internasional. Contohnya apa sih? Kita bisa melakukan ekspor, di mana kita bisa membuat salah satu barang di negara kita sendiri, lalu kita kirim untuk dijual di negara asing. Lalu yang kedua adalah lisensi dan franchise. Kita juga bisa melakukan franchise dari bisnis internasional ke Indonesia. Yang ketiga ada aliansi strategis, di mana kita bisa melakukan joint ventures, mergers and acquisition atau M&A. Nah, yang keempat adalah e-commerce dan penjualan online. Pastinya ini yang lebih mudah untuk dilakukan ketika kita mau memasuki pasar internasional. Yang kelima adalah pendirian kantor cabang atau anak perusahaan, di mana produk menyesuaikan produk untuk pilihan strategi yang tepat bergantung pada tujuan bisnis, sumber daya yang tersedia, dan kondisi pasar yang bersangkutan. Kombinasi beberapa strategi juga seringkali digunakan untuk mencapai hasil yang optimal. Lalu materi yang kelima adalah international marketing, di mana international marketing ini kita akan membahas tentang ekspansi global, penyesuaian strategi promosi, dan yang ketiga adalah manajemen distribusi internasional. Nah, ekspansi global ini fokus pada ekspansi dan penetrasi pasar di luar wilayah domestik, di mana mencakup negara luar atau regional dan secara global. Nah, untuk penyesuaian strategis promosi ini mengadaptasi strategi promosi dan iklan agar sesuai dengan budaya, bahasa, dan norma-norma sosial di setiap pasar. Lalu yang ketiga adalah manajemen distribusi internasional, di mana menangani rantai pasokan global dan manajemen distribusi yang melibatkan perencanaan, pengiriman, penyimpanan, dan penyaluran produk dengan melakukan penetapan harga global, penelitian pasar internasional, dan manajemen risiko global. Lalu materi yang kelima adalah International Operation dan Human Capital Management. Nah, International Operation Management ini refers to the transformation related activities of an international firm, yang membahas tentang resources atau sumber daya, location atau lokasinya, dan logistik atau peralatan yang dibutuhkan.
Lalu International Human Capital Management atau IHCM adalah pendekatan dalam manajemen sumber daya manusia yang fokus pada pengelolaan tenaga kerja dalam konteks global. Contohnya seperti bagaimana cara rekrutmen dan seleksi sumber daya secara internasional, dan yang kedua manajemen kinerja global dan bagaimana caranya suatu perusahaan itu meningkatkan kinerja sumber daya manusianya agar mampu bersaing dengan sumber daya manusia di luar negara asing. Nah, lalu yang ketiga adalah pemahaman hukum dan regulasi dan bagaimana kita bisa memperkenalkan hukum dan regulasi pemerintah ini untuk dijalani dalam perusahaannya yang terfokus pada sumber daya manusia. Nah, itu dia tadi video penjelasan mengenai materi international business di video kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Terima kasih.